Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat excellent, pada video kali ini kita akan membahas soal masih tentang listrik statis. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu gaya Coulomb, kemudian beberapa contoh soal untuk gaya Coulomb dengan beberapa bentuk tipe soal. Nah, jika pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menghitung gaya total dari sebuah muatan, gaya total dari sebuah muatan gitu yang disusun segaris atau sejajar. Nah, kali ini kita akan coba bahas juga bahas tentang cara menentukan besarnya gaya Coulomb pada satu muatan jika muatan itu dia diletakkan justru tidak segaris. Nah, seperti ini. Kita lihat untuk contoh soalnya. Nah, contoh soal ini akan sering kalian temukan. Jadi kalau kalian belajar tentang listrik statis, pasti akan keluar bentuk-bentuk soal yang seperti ini ya. Nah, katanya sebuah segitiga sama sisi. Nah, ada segitiga sama sisi. Oke, boleh kita gambarkan dulu ya segitiganya. Nah, ini adalah segitiga sama sisi. Oke, segitiga sama sisi artinya adalah ketiga sisinya sama besar atau sama panjang. Kemudian dengan panjang sisi 30 cm. Nah, dia memiliki panjang sisi 30 cm ya. Ini juga besarnya 30 cm. Nah, ini juga 30 cm. Nah, terletak di udara. Nah, pada titik-titik sudut A, B, C. Oh, jadi ini ada, kita kasih namanya ya, A, titik sudut A. Ini juga B. Nah, ini C. Jadi segitiganya namanya A, B, C. Berturut-turut terdapat muatan listrik. Berturut-turut berarti 2 kali berturut-turut sebesar 2 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Berarti muatan A itu adalah sebesar 2 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Kemudian muatan B 2 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Dan muatan C itu adalah sebesar 2 kali 10 pangkat min 4 Coulomb. Nah, ini kita tulis ya, muatan Ki C, ini adalah Ki A, dan ini muatan Ki B ya. Oke. Terus yang ditanyakan adalah besarnya gaya Coulomb di titik C. Nah, berarti yang ditanyakan di titik C yang di sini. Berapa besar gaya Coulomb yang berada di titik C? Nah, sahabat excellent, kalian lihat posisi muatannya itu disusunnya tidak segaris lagi seperti yang kita kerjakan pada soal yang pada video sebelumnya ya, itu dia disusunnya sejajar atau disusunnya segaris. Kalau ini dia tidak segaris. Jadi yang kita lakukan apa? Pertama kali yang kalian lakukan sama. Kalian tentukan dulu arah dari gaya Coulomb untuk yang terjadi ya, arah dari gaya Coulomb yang dialami oleh muatan C. Nah, oke, saya buat ulang ya untuk segitiganya biar kelihatan arah gaya Coulomb yang dialami oleh muatan C terhadap siapa? Ya, terhadap muatan A. Nah, ini ada titik A tadi, di sini ada di titik B. Nah, kalian ingat lagi, kalau dia segitiga sama sisi, artinya ketiga sisinya sama besar dan sudutnya juga sama besar. Sudutnya berapa? 60 derajat, di sini juga 60 derajat, dan di sini juga 60 derajat. Karena besar sudut segitiga itu adalah 180 derajat ya. Oke, di sini ada titik C tadi di sini ya. Oke, saya tulis di sini dulu ya biar kelihatan nanti arah gayanya. Oke. Nah, kalian lihat, perhatikan. Tadi muatan C. Nah, C itu muatannya apa? Positif atau negatif? Positif. Tahu positif dari mana? Karena muatannya di sini semuanya positif ya, tidak ada yang negatif di sini. Semuanya positif. Oke. Berarti semua muatannya ini positif. Ini juga muatannya positif, yang B muatannya juga positif. Oke, sekarang kita tentukan arah gaya Coulomb yang dialami oleh muatan C terhadap muatan A dulu, terhadap muatan A. Nah, karena dia kan sejenis, berarti dia tolak menolak. Kalau tolak menolak, jadi yang menjadi perhatian kalian itu adalah di muatan C-nya. Ya, di muatan C-nya. Kalau dia tidak sejenis berarti dia tolak menolak. Kalau tolak menolak artinya kan dia akan menjauhi muatan lawannya gitu. Jadi arah C kemana? Nanti arah C-nya kan ke sini. Nah, gitu ya. Ini adalah arah C-nya. Karena dia tolak menolak berarti muatan C akan menjauhi muatan A. Nah, ini gaya, di sinilah letak arah ya, atau arah gaya dari muatan C terhadap muatan A. Oke, di sini. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk muatan C terhadap muatan B. Dia kan sejenis juga, sama-sama bermuatan positif.
dia akan menjauhi muatan B juga, artinya dia akan tolak menolak ya. Kalau dia tidak sejenis kan dia akan tolak menolak. Kalau tolak menolak berarti muatan C akan menjauhi muatan B. Nah, di sini arah untuk gaya Coulomb ya untuk muatan C terhadap muatan B. Nah, seperti itu. Setelah kita buatkan arahnya, nah saya boleh keluarkan gambarnya dulu ya. Jadi kalau kita keluarkan gambarnya, nah gambarnya akan seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Ini adalah gaya yang dialami muatan C. Kayak di sini ada titik C tadi. C terhadap muatan B, dan ini adalah gaya yang dialami oleh muatan C terhadap muatan A. Apakah kedua gaya membentuk sudut? Iya, dia membentuk sudut di sini. Nah, pertanyaannya berapa besar sudutnya? Kalian perhatikan lagi. Di sini kan tadi kita udah tahu ya, ini 60 derajat. Ini juga 60 derajat. Nah, sudut C ini kan sudah pasti juga di sini 60 derajat. Kalau ini 60, nah kalau di sini 60, di sini berapa? Di sini sudah pasti 60 juga. Kenapa? Karena sudut ini dan sudut ini itu dia bertolak belakang. Kalian ingat lagi prinsip sudut bertolak belakang. Kalau dia bertolak belakang itu besar sudutnya sama. Jadi kita dapatkan besar sudut antara gaya C terhadap B dan gaya Coulomb C terhadap A itu adalah sebesar 60 derajat. Nah, untuk menghitung besarnya gaya total yang dialami oleh muatan C itu ya kita tidak bisa jumlahkan seperti kita menjumlahkan kalau dia segaris ya, atau kita kurangkan, tidak bisa. Kenapa? Karena dia sudah membentuk sudut. Jadi kalian gunakan prinsip menjumlahkan vektor. Kalian ingat ya materi kelas 10. Nah, jadi kalau kalian menyimak video saya sebelumnya, saya juga pernah membahas cara menghitung besarnya resultan atau jumlah gaya dua buah gaya vektor jika dia membentuk sebuah sudut. Rumusnya apa? Kalau kalian masih ingat, berarti untuk menghitung gaya total atau gaya Coulomb total yang dialami oleh muatan C itu adalah kalian gunakan rumusnya, rumus vektor. Nah, ya akar dari siapa? Di sini yang menjadi vektor yang pertamanya, kalau ingat ya, kenapa dikatakan vektor? Karena dia punya seperti apa ya? Dia ada tanda panahnya gitu ya. Nah, di sini kan ada gaya yang pertama, berarti F C A kuadrat gitu kan rumusnya, ditambahkan dengan F C B kuadrat ditambahkan dengan 2 kali F C A dikali F C B ya. Kemudian kalian kalikan dengan cos alfa atau cos theta. Oke, masih ingat ya sahabat excellent? Nah, kalau di kelas 1 itu, nah kira-kira bentuk seperti ini. Nah, ini ada F1, ini ada F2, ini ada sudut alfa. Maka resultan itu dihitung dengan menggunakan rumus akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 kali F2 dikalikan dengan cos alfa atau cos theta sama. Nah, rumus inilah kita gunakan untuk menghitung besarnya gaya Coulomb total yang dialami oleh muatan C. Jadi tidak bisa langsung kita jumlahkan ya, sahabat excellent, karena dia sudah membentuk sudut. Oke, paham ya kenapa rumusnya bisa seperti ini? Oke, ini saya hapus dulu. Nah, ini hanya untuk mengingatkan kalian saja. Nah, sekarang ya kalian tinggal kalian tinggal masukkan nilainya. Untuk memasukkan nilainya kan kita butuh nilai gaya Coulomb C terhadap A dan gaya Coulomb C terhadap B, ya kan? Jadi kita cari di luar dulu biar lebih gampang. Nah, ini gambarnya saya hapus dulu ya. Nah, oke, kita hapus dulu nih gambarnya yang di sebelah sini tadi. Oke, kita cari dulu untuk F C A. Maka rumusnya apa tadi? K kali muatan C dikalikan dengan muatan A dibagi dengan jarak ya. Jarak C terhadap A yang dikuadratkan. Oke, tadi arah gayanya ke sini ya. Nah, ke sini dia tadi. Oke. Kita masukkan nilainya, K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Q-C berapa Q-C-nya? Q-C-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Q-A-nya berapa? 2 kali 10 pangkat min 6. Kalian bagi dengan jaraknya berapa? Jaraknya ini kan 30 cm ya. Nah, ingat lagi untuk jarak itu R-nya 30 cm. Jarak antara siapa? Muatan C terhadap muatan A. Berarti sama juga dengan panjang sisinya. 30 cm kalau kita robah jadi meter, itu kan tinggal kita kalikan dengan 10 pangkat min 2, artinya dibagi 100 ya. Atau boleh juga 3
kali 10 pangkat min 1 meter. Kenapa bisa jadi 3 kali 10 pangkat min 1? Nah, bagi kalian yang masih bingung, kita uraikan dulu ya biar kalian paham. 30 itu kan 3 kali 10 ya. Nah, baru dikalikan dengan 10 pangkat min 2. Jadi 30 ini kita ganti dengan 3 kali 10. Nah, ini 10 pangkat 1. 3-nya tulis dulu. 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat min 2, artinya pangkatnya kita jumlahkan. 1 ditambah min 2 itu min 1, berarti 3 kali 10 pangkat min 1. Satuannya sudah dalam meter. Oke, berarti di sini 3 kali 10 pangkat min 1 yang dikuadratkan. Nah, ini kita kalikan 9-nya tidak usah kita kalikan dulu ya, karena sepertinya bisa habis ini dengan yang di bawahnya. Jadi 9 kali 10 pangkat 9. Nah, kalikan angka dulu. 2 kali 2 berapa? 4 ya, 4. Nah, terus baru 10-nya kalian kalikan. Kalau mengalikan 10 pangkat ya pangkatnya kalian jumlahkan saja. Min 4 ditambah min 6 min 10 dibagi 3 kuadrat 9 ya. 10 pangkat min 1 dikuadratkan, pangkatnya kalian kalikan. Berarti 10 pangkat min 2, 9-nya bisa kita coret ya kan. Maka yang tinggal itu adalah 4 dikali, nah 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 10, itu kan hasilnya adalah 10 pangkat min 1 ya kan. 10 pangkat min 1, 9 tambah min 10 min 1 dibagi dengan 10 pangkat min 2 sama dengan 4 dikali, nah 10 pangkat min 1 dibagi 10 pangkat min 2 itu kan pangkatnya kita kurangkan. Jadi min 1 dikurang min 2 berapa? Min 1 dikurang min 2, negatif negatif positif, 1 tambah 2 1, berarti 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 itu artinya 10, 4 kali 10 berarti 40 Newton. Nah, kita dapatkan untuk FCA-nya. Nah, berikutnya kita cari lagi untuk besarnya gaya Coulomb yang dialami oleh muatan C terhadap muatan B. Oke, kita masukkan rumusnya K Q C. Nah, karena muatan C terhadap B ya, Q C kali Q B kita bagi dengan R atau jarak C terhadap B yang dikuadratkan. Oke, kalian masukkan nilainya. K-nya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. QC-nya 2 kali 10 pangkat min 4, QB-nya 2 kali 10 pangkat min 6. Kita bagi dengan jarak ya, jaraknya sama ya, 3 kali 10 pangkat min 1 yang dikuadratkan. Nah, kira-kira dia sama ya, sahabat excellent ya, sama. Nah, kalau dia sama, nanti kan hasilnya juga akan sama, jadi tidak usah kita cari ya, karena ini udah kita cari, karena dia sama nilainya. Nanti kita dapatkan FCB-nya juga sebesar 40 Newton. Nah, sebesar 40 Newton. Kelihatan ya, sama ya. Nah, ini sama. Nah, jadi tidak usah kita cari karena hasilnya udah dapat tadi 40 Newton. Nah, sekarang tinggal kita masukkan karena FCA kita udah dapatkan. FCA-nya 40 kuadrat. Karena FCA kuadrat ya, 40 kuadrat. Ini juga sama. FCB-nya juga 40 kuadrat ditambah 2 kali 40 ya, FCA 40, FCB juga 40 juga. Nah, cos ya, kita langsung masukkan sudutnya di sini ya. Alfa, oke, cosnya tadi sudutnya berapa? 60 derajat. Cos 60 itu adalah setengah. Oke, masukkan ya. 2 kali FCA kali FCB kali cos 60, cos 60 setengah. Oke, sama juga dengan akar dari 40 kuadrat 1600. Ini juga 1600 ditambah. Nah, 2 ini kan bisa kita coret habis ya. 40 kali 40 juga 1600. Nah, perhatikan triknya untuk menarik akar. Ini kan angkanya sama ya. Jadi kalian tidak usah jumlahkan. Ya, kalau mau jumlahkan juga tidak masalah ya. Kita kan mencari supaya perhitungannya mempermudah kita gitu kan. Nah, di sini saya tidak akan menjumlahkan, tetapi saya akan gunakan Oke, sama juga dengan, nah ini kan 1600 tambah 1600 tambah 1600 gitu kan. Itu kan artinya sama juga dengan 3 kali 1600-nya, ya kan? 3 kali 1600 itu kan artinya 1600 tambah 1600 tambah 1600. Nah, bagaimana cara menarik akarnya? Cara menarik akarnya kita pisahkan dulu. Akar 3 dikalikan dengan akar 1600. Nah, sama juga dengan akar 3, akar 1600 itu adalah 40. Akar 3 kali 40 itu adalah 40 akar 3. Satuannya adalah Newton. Nah, jadi besar gaya Coulomb yang dialami oleh muatan C itu adalah sebesar 40 akar 3 Newton. Nah, sahabat excellent, gampang ya. Jadi kesimpulan kita adalah jika dia segaris ya, jika muatan itu disusun sejajar atau dia disusun segaris,
Maka untuk menentukan gaya kulum totalnya ada dua kemungkinan ya, tergantung arah gaya kulumnya. Bisa ditambahkan atau bisa kita kurangkan. Tetapi kalau dia tidak segaris, nah kalian bisa gunakan untuk menghitung gaya totalnya, kalian bisa gunakan rumus seperti kita menghitung besarnya resultan pada dua buah vektor yang membentuk sudut. Oke, Sobat Excellent, semoga bermanfaat ya, semoga membantu. Jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.